Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Koni Hanifa, CGP Angkatan 11 kelas 324A dengan materi koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi dari modul 1.1. Kesimpulan dan refleksi pembelajaran modul 1.1. Modul 1.1 telah membuka wawasan saya tentang murid dan pembelajaran di kelas. Sebelum mempelajari modul ini, saya memiliki pemahaman yang terbatas tentang pentingnya KHD dalam menciptakan lingkungan belajar yang efektif. Harapan dan ekspektasi sebelum modul 1.1. Yang pertama adalah pembelajaran aktif. Saya berharap modul 1.1 akan memberikan panduan tentang cara menciptakan kegiatan belajar yang lebih interaktif dan menarik bagi murid. Kedua, peran guru. Saya ingin memahami peran saya sebagai fasilitator dalam mendukung perkembangan murid secara holistik. Ketiga, pembelajaran bermakna. Saya ingin menemukan cara untuk menghubungkan materi pelajaran dengan kehidupan nyata murid, sehingga pelajaran menjadi lebih bermakna. Keempat, evaluasi. Saya ingin belajar tentang metode penilaian yang lebih holistik dan berfokus pada perkembangan murid. Perubahan pemikiran dan perilaku. 1. Pembelajaran terpusat murid. Modul 1.1 telah mengubah pandangan saya tentang peran murid dalam pembelajaran. Saya menyadari bahwa murid adalah subjek belajar, bukan objek. Mereka memiliki potensi untuk membangun pengetahuan dan keterampilan mereka sendiri. Kedua, peran guru sebagai fasilitator. Saya sekarang lebih memahami peran saya sebagai fasilitator yang harus menciptakan lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan mendukung. Ketiga, penilaian berdiferensiasi. Saya menyadari pentingnya penilaian berdiferensiasi untuk mengakomodasi kebutuhan dan gaya belajar murid yang beragam. Pembelajaran yang bisa saya ambil dari modul 1.1. Pembelajaran yang bisa saya ambil dari modul 1.1. Modul 1.1 telah memperkenalkan saya pada konsep KHD secara mendalam dan bagaimana prinsip-prinsip KHD dapat diterapkan dalam konteks pendidikan. Saya menyadari bahwa KHD tidak hanya penting untuk pembelajaran, tetapi juga untuk pertumbuhan pribadi dan sosial murid. Dan modul ini juga menyoroti tantangan dalam menerapkan KHD seperti kurangnya sumber daya, kurangnya pelatihan, dan kurangnya dukungan dari pihak terkait. Selain itu, dari modul 1.1 ada konsep yang menjadi penghayatan saya, yaitu Ing ngarsa sung tulodo, ing madya, mangunkarso, dan tutwuri handayani. Selain itu, peran pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam membangun karakter, reformasi pendidikan, dan nasionalisme. Adapun tantangan dan solusi dalam penerapan pemikiran KHD. Yang pertama adalah terbatasnya sumber daya yang tersedia, seperti buku, alat bantu, dan teknologi, dapat menghambat penerapan KHD. Solusinya adalah pengadaan sarpras sesuai dengan kemampuan sekolah. Dukungan dari pihak terkait seperti kepala sekolah, orang tua, dan masyarakat sangat penting untuk keberhasilan penerapan KHD. Solusinya adalah dengan cara membangun komunikasi yang intens dengan semua pihak. Dan yang ketiga adalah menyesuaikan pola pikir dan kebiasaan mengajar lama dengan prinsip-prinsip KHD, membutuhkan waktu dan juga usaha. Dan solusinya adalah adanya workshop untuk membangun pola pikir SDM yang ada. Dan solusinya adalah dengan adanya workshop untuk membangun pola pikir SDM yang ada. Kesimpulan dan pembelajaran. Yang pertama, modul 1.1 telah menegaskan pentingnya KHD dalam menciptakan pembelajaran yang bermakna dan berpusat pada murid. Selanjutnya, saya menyadari bahwa pembelajaran adalah proses yang berkelanjutan. Saya akan terus belajar dan berkembang untuk menjadi guru yang lebih baik. Kolaborasi dengan guru lain, orang tua, dan masyarakat sangat penting untuk keberhasilan penerapan KHD. Dan saya akan berusaha keras untuk menerapkan prinsip-prinsip KHD dalam kegiatan belajar mengajar di kelas. Rencana aksi yang saya bangun setelah mempelajari modul 1.1 ini adalah yang pertama, pengembangan diri, kolaborasi, komunikasi, dan juga evaluasi. Adapun rencana penerapan pemikiran KHD di kelas saya, yang pertama adalah dengan cara membuat rencana pelajaran
yang mempertimbangkan kebutuhan dan minat murid saat membuat rencana. Yang kedua, menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, menghargai keragaman dan mendorong rasa ingin tahu dan eksplorasi. Yang ketiga adalah menggunakan berbagai metode. Saya akan menggunakan berbagai metode pelajaran yang mengakomodasi gaya belajar yang beragam. Dan yang terakhir adalah penilaian berdiferensiasi. Penilaian yang saya terapkan untuk menilai perkembangan murid secara holistik. Terima kasih, itulah tadi penjelasan koneksi antar materi, refleksi, dan juga kesimpulan dari modul 1.1. Semoga ruang kolaborasi yang telah tercipta selama 2 pekan ini bersama fasilitator dan juga pengajar praktik serta teman-teman semuanya bisa memberikan wawasan yang lebih dan bisa membuat pembelajaran yang akan saya terapkan di kelas semakin bermakna sesuai dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kurang lebihnya mohon maaf. Nasrul minallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.